Dan saudara, saya diberikan topik untuk berbicara mengenai murid yang berdampak di dalam seri ini. Dan kita bicara tentang hidup yang seperti Yesus. Saudara, hari ini kita tidak sedang bicara bagaimana orang Kristen yang kelihatan baik, kelihatan rohani atau kelihatan aktif saja. Tapi kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Karena aktif itu belum tentu murid, saudara. Bagaimana menjadi murid Yesus yang nyata, berdampak. Nah, Rasul Yohanes dalam suratnya tidak memulai dengan sebuah dorongan motivasi. Kita akan membaca 1 Yohanes nanti. Tetapi dia memulai dengan suatu pertanyaan yang sangat mengganggu sebenarnya. Bagaimana kita tahu kalau saudara dan saya mengenal Tuhan atau tidak? Kita bisa ada di gereja, kita bisa datang kebaktian tiap minggu, saudara bisa pelayanan, saudara bisa tahu tentang Tuhan, tetapi belum tentu mengenal Tuhan. Nah, kita akan membaca bersama-sama dengan ayat kita, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Boleh kita membaca bergantian, saya akan membaca ayat yang 3, saudara membaca ayat yang keempat dan seterusnya. Kita bergantian, saya ganjil, saudara genap. Maksudnya saya bukan orang ganjil ya saudara ya. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara? Aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Beginilah firman Tuhan. Saudara, saya mau mulai dengan satu pertanyaan jujur, saudara. Kalau orang di kantor Anda, anak-anak, keluarga di rumah Anda, di komunitas Anda, melihat hidup Anda seminggu terakhir ini, apakah mereka akan berkata, dia kelihatan seperti seorang yang memiliki iman Kristen dan hidup seperti Yesus? Atau mereka hanya berkata begini, ya dia orang gereja, tapi hidupnya tidak seperti orang gereja. Saudara, ada perbedaan besar antara orang yang datang ke gereja atau murid yang menghidupi kehidupan bersama dengan Yesus. Kekristenan, saudara, bukan hanya, kekristenan bukan hanya membawa Yesus ke hidup kita. Tetapi saya mau katakan ini, bahwa kita membawa hidup kita untuk hidup di dalam Yesus. Saudara, sangat mudah di zaman ini untuk saudara dikenali dari luar. Mungkin saudara orang Kristen, dari lagunya, lagu rohani, saudara suka baca ayat, saudara suka bilang haleluya, puji Tuhan. Tetapi semakin langka orang Kristen yang hidupnya benar-benar mencerminkan Yesus. Yang bukan cuma hanya sibuk di gereja, sibuk melayani Tuhan, tetapi hidupnya, apakah hidupnya benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Tadi mungkin sudah sempat melihat sedikit kata-kata ini. Aktif di gereja itu tidak sama dengan berubah oleh Injil. Saudara, banyak orang kecewa dengan gereja, bukan karena gereja kurang program, kurang aktivitas, tapi karena mereka melihat banyak orang Kristen yang sering ke gereja, yang sering bicara tentang kasih, tetapi hidupnya tidak mengasihi. Yang mungkin orang dunia melihat bahwa orang Kristen itu sering berbicara tentang pengampunan di gereja, tetapi sulit untuk mengampuni. Sulit untuk mengampuni orang yang menyakiti dia, banyak kepahitan. Bisa saja kita pintar ngomong tentang Yesus, menjelaskan doktrin-doktrin apologetika, tetapi karakternya tidak seperti Kristus. Di zaman sekarang mudah aktif kita untuk ikut ibadah, ikutan small group, ikutan pelayanan, aktif di dalam semua seminar-seminar yang ada di gereja. Tetapi Yohanes, Rasul Yohanes yang kita baca tidak tertarik pada kesibukan rohani. Dia tertarik oleh transformasi hidup kita. Saudara bisa sibuk melayani Tuhan, tetapi belum tentu saudara hidup bersama dengan Tuhan dan seperti Kristus. Itulah sebabnya poin dari khotbah saya hari ini ada 3, saudara. Yang pertama adalah tanda murid sejati. Kita akan
menelaah ayat 3 dan ayat keempat. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke dalam bukan hanya tandanya, tetapi kita akan melihat motivasinya seorang murid. Dan kita akan mengeksposisi ayat yang kelima. Kemudian yang ketiga adalah buah dari murid yang sejati, saudara. Ya, saudara siap belajar? Ya. Nah, kita akan mulai. Tadi dikatakan kalau dari ayat itu, di ayat yang ketiga dikatakan begini, Rasul Yohanes berkata, dan inilah tandanya. Artinya mengenal Tuhan itu tidak abstrak, saudara. Ada jejaknya, ada buktinya, ada tandanya. Nah, itulah sebabnya kita masuk dalam poin yang pertama. Tanda murid sejati. Ketaatan yang nyata. Nah, kalau kita baca ayat yang ketiga di kata-katanya begini, saudara. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yohanes tidak berkata kalau kita punya pengalaman rohani, kalau kita bisa menjelaskan doktrin, atau kita aktif pelayanan. Saya nggak bilang mengerti doktrin salah. Saya nggak bilang pelayanan jelek. Itu semua baik. Tetapi di sini dikatakan apa? Inilah tandanya kalau kamu mengenal Allah. Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Apa artinya? Jika hidup kita diarahkan oleh firman Tuhan. Jika hidup kita, hati kita diarahkan kepada kehendak Tuhan. Jika hidup kita, pusatnya adalah Tuhan. Itu yang dimaksudkan, saudara. Of course ini akan menimbulkan pertanyaan jujur. Apakah ini berarti semua orang yang gagal taat otomatis bukan murid? Apakah Yohanes sedang berbicara tentang kesempurnaan? Apakah iman sekarang diukur dengan skor moral kita? Yohanes tahu pertanyaan itu muncul, itulah sebabnya dia tidak sedang bicara tentang gagal sekali-sekali atau jatuh bangun dalam perjalanan iman kita. Tetapi dia sedang berbicara tentang arah hidup yang konsisten. Jadi pesan Yohanes di sini bukan untuk jatuh dalam dosa. Saudara mungkin bisa jalan, terus kemudian saudara terpeleset dan jatuh. Itu namanya saudara bukan sengaja jatuh atau saudara sengaja menjatuhkan diri. Saudara sedang terjatuh. Ada perbedaan orang yang jatuh dan nyaman. Nyaman dalam dosa. Malah kalau lihat dosa malah ingin nyemplung ke sana. Ingin menceburkan diri ke dalam dosa. Jadi Yohanes sedang menegur orang yang nyaman dengan dosa. Yohanes sedang menegur orang yang tidak mau berubah. Yohanes sedang menegur orang yang santai dan kebal terhadap firman Tuhan. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Yohanes. Nah sekarang setelah tensi ini dibangun, Yohanes mengucapkan kalimat yang sangat keras di ayat yang keempat. Dikatakan begini, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa saudara? Pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini bukan, Rasul Yohanes tidak sedang sinis ya, tetapi Rasul Yohanes sedang memberikan peringatan pastoral. Karena Yohanes tahu iman yang hanya hidup di mulut saja, yang banyak ngomong saja, tanpa ada perubahan arah hidup, orang itu sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri. Orang itu sedang membohongi dirinya sendiri. Karena relasi sejati akan selalu menghasilkan perubahan arah hidup. Kalau tidak ada perubahan, yang ada hanyalah klaim kosong. Itu bukan keselamatan sejati. Amin, saudara. Nah, kalau kita kembali ke ayat sebelumnya, kata mengenal itu bahasa Yunaninya adalah ginosko. Ginosko itu bukan hanya kayak seperti saya tadi pagi saya sempat salaman dengan beberapa orang, saya sempat mendapatkan namanya. Saya kenal, tapi baru kenalan tadi pagi. Itu bukan kata ginosko itu. Mengenal di sini bicara tentang ginosko itu mengenal secara intim. Adam ginosko Hawa sehingga mereka menghasilkan anak. Ini mengenal yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Artinya mengenal ini bicara tentang relasi yang dekat, relasi yang intim.
Artinya kalau saudara ingin menghidupi iman saudara, saudara nggak bisa cuman hanya tahu tentang Tuhan, kenal Tuhan dari jauh. Mengenal di sini bicara relasi. Mengenal Tuhan bukan soal seberapa sering kita menyebut nama Tuhan saja, tetapi seberapa dalam kita dipengaruhi oleh hatinya. Seberapa dalam hati kita itu sederap langkah dengan Tuhan. Hati Tuhan ada di dalam hati kita. Saudara bayangkan kalau seorang yang sudah menikah dengan satu dengan yang lain, suami dan istri. Seharusnya suami dan istri akan mengenal satu dengan yang lain. Saya sudah menikah dengan istri saya yang juga mendampingi saya saat ini. Tahun ini adalah 25 tahun, kami menikah tahun 2001 ya. Saya mengenal dia. Bahkan kita bisa finish each other's sentence. Cia, gitu saudara ya, romantis gitu saudara ya. Kadang-kadang waktu kita konseling, suami dan istri konseling sama seseorang gitu ya. Dan dia lagi ngomong dan saya bisa menimpali. Dan kita bisa menimpali kata-kata yang sama dan kita pandang-pandangan sampai orang yang konseling. Kenapa kok pendetanya ini pandang-pandangan sama istrinya? Kenapa? Karena saya mengenal dia. Tapi bayangkan kalau seorang suami, dia bilang katanya mengenal istri tetapi dia gak peduli sama istrinya. Dia pulang larut malam, tidak pernah bertanya bagaimana hari istrinya, tidak tahu apa yang sedang menjadi kekhawatiran istrinya, tidak tahu apa yang membuat istrinya takut. Kalau istrinya bicara, sang suami main HP. Kalau istrinya butuh bantuan, suaminya bilang, besok aja ya, aku capek. Sekarang saya tanya, apakah orang itu tahu tentang istrinya? Mungkin iya. Tapi apakah dia benar-benar mengasihi dan mengenal isi hati istrinya? Belum tentu, saudara. Karena mengenal seseorang akan mengubah cara kita hadir bagi dia. Cara kita mendengar, cara kita memperlakukan dia. Begitu juga kita. Yohanes berkata kalau kamu berkata kamu mengenal Tuhan tapi hidupmu tidak pernah diarahkan oleh kehendak Tuhan. Hidupmu, hatimu tidak pernah sederap selangkah dengan Tuhan. Apa yang membuat Tuhan berduka tidak membuat kamu berduka, malah kamu suka hal-hal tersebut. Maka kamu sebenarnya tidak pernah mengenal kasih Tuhan itu. Itu bukan relasi. Kamu, kita, saudara dan saya hanya melakukan agama. Agamawi, saudara. Inilah yang sedang ditegur oleh Rasul Yohanes. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengenal Kristus, maka relasimu, bagaimana kita tahu kalau kita mengenal Tuhan? Relasimu dengan orang lain juga pasti berubah. Makanya kalau saudara lihat di sini ada salib. Salib itu vertikal, kalau engkau benar dengan Tuhan, maka dengan sesama pasti akan ada perubahan. Amin, saudara. Coba kita lihat, mari kita turunkan ini ke kehidupan nyata ya. Kalau benar kita mengenal Kristus, Yohanes mengatakan ini bukan hanya teori, pasti akan masuk dalam relasi sehari-hari. Karena cara kita memperlakukan orang lain selalu mencerminkan siapa yang sedang memerintah di dalam hati kita. Yesus hidupnya seperti apa? Dia mengasihi orang yang keras kepala, dia mengasihi orang yang berdosa, dia mengerti dan sabar terhadap murid-murid yang suka gagal. Dia tidak mempermalukan perempuan Samaria. Dia makan bersama dengan Sakius. Itu Yesus. Hidup Yesus sangat berbeda dengan banyak dari kita. Hidup seperti Yesus selalu membuat kita lebih rendah hati, lebih sabar, lebih berbelas kasih, tidak egois, tidak merasa lebih superior dari orang lain. Coba kita daratkan kalau dalam konteks gereja. Saudara, di dalam gereja banyak orang yang aktif, tetapi apakah orang yang aktif itu hatinya terus diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus? Hidup seperti Yesus bukan hanya pinter pelayanan, saudara. Tapi kadang-kadang kita terlihat dari mana? Apakah kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita? Apakah kita mau mendengar orang yang sulit untuk kita dengar? Apakah kita tetap mau mengasihi walaupun saudara dan saya tidak dihargai? Maukah saudara melayani tanpa harus ada di panggung? Kalau Injil benar-benar hidup di dalam hidup kita,
itu akan terlihat pertama kali bukan di mimbar, bukan di dalam gereja saja, tetapi di dalam relasi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kalau kita daratkan di rumah. Saudara, saya selalu bawa istri saya kemana-mana waktu pelayanan. Kenapa? Dia yang mengetes keaslian saya. Karena kalau saya waktu berkhotbah dia masih berkata amin, artinya saya masih asli. Tapi kalau dia sudah diam gitu ya, makanya saudara bisa lihat, kalau udah diam gitu aja, dia pasti tahu ini hanya khotbah saja. Karena pada kenyataannya, saya bisa saja pintar berkhotbah, tetapi saya tidak menjadi suami yang baik. Bagaimana dengan keadaan rumah tangga kita? Di rumah justru Kristus terlihat dalam hal-hal kecil. Cara kita bicara sama pasangan kita, cara kita sabar sama anak-anak kita, cara kita merespon konflik. Apakah saudara punya kerendahan hati untuk minta maaf pada saat saudara berdosa atau bersalah? Saudara, Yesus paling sering terlihat bukan di momen-momen besar, tetapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang penuh dengan kasih. Makanya di dalam pemilihan majelis saudara ya, di tempat kami selalu interview anak-anak. Bagaimana papa di rumah? Bagaimana mama di rumah? Ya. Karena anak-anak yang paling tahu apakah papa mamanya itu asli di rumah dan di gereja. Jadi kalau kita daratkan lagi, saya nggak ada di sini tapi kalau di konteks pekerjaan, bagaimana dengan pekerjaanmu? Apakah saudara di kantor terkenal dengan sebagai orang yang baik, sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang mengasihi, peduli sama orang lain? Ataukah saudara terkenal dengan mungkin ketamakan, keserakahan, kekerasan, intoleransi? Coba kita pikirkan. Nah selanjutnya saudara, pertanyaan berikutnya, mungkin saudara mendengar ini, saudara bertanya, apakah ini berarti kalau aku tidak taat, kalau aku tidak mampu atau aku sering jatuh dan gagal, apakah berarti aku nggak selamat? Apakah ini berarti kita diselamatkan oleh ketaatan? Saudara, kalau Yohanes berkata mengenal Tuhan terlihat dari ketaatan, kalau kasih Allah menghasilkan ketaatan, maka pertanyaannya apakah itu berarti kita diselamatkan karena kita taat? Apakah Injil sekarang berubah, jadi berubah dulu baru Allah menerimamu? Kalau begitu siapa yang bisa berdiri saudara? Mari kita jujur, kita tahu banyak perintah untuk mengasihi tapi kita sering egois. Banyak perintah untuk mengampuni tapi seringkali kita susah mengampuni dan mungkin saja kita kepahitan. Mungkin kita tahu panggilan untuk hidup kudus tetapi kita mungkin kompromi. Kalau keselamatan ditentukan oleh kualitas ketaatan kita, maka tidak ada seorang pun yang aman. Dan Yohanes tahu itu, itulah sebabnya dia masuk ke ayat yang kelima. Nah yang kelima ini kita masuk dalam poin yang kedua, motivasi murid yang sejati. Di mana motivasimu sebenarnya yang diubah. Dan itu berasal dari kasih yang membebaskan. Nah kita akan baca sama-sama ayat yang kelima. Nah di sini adalah versi yang berbeda dengan terjemahan baru. Ini adalah versi dari Alkitab yang mudah dibaca. Mari sama-sama kita membacanya dengan versi yang baru ini, oke ya? 1, 2, 3. Tetapi ketika kita menuruti ajarannya, maka kasih Allah benar-benar bekerja di dalam kita. Inilah bagaimana kita tahu bahwa kita adalah miliknya. Coba highlight di sini bahwa kasih Allah benar-benar bekerja di dalam kita. Nah di terjemahan baru Indonesia dikatakan kasih Allah menjadi sempurna. Sempurna di sini bukan berarti kita hidup tanpa dosa, tetapi kasih Allah mencapai tujuannya. Nah ini loh saudara, kuncinya untuk bisa hidup taat itu bukan dengan kekuatan sendiri. Kuncinya untuk kita bisa hidup taat itu bukan kita punya resolusi tahun baru dan kita komitmen untuk melakukannya dengan kekuatan kita. Bukan. Tetapi Rasul Yohanes yang selalu menyebut dirinya adalah Rasul yang paling dikasihi oleh Yesus. Saudara pernah notice gak? Rasul Yohanes pernah bilang begitu. Murid yang paling dikasihi Yesus. Aneh ya saudara ya. Murid yang paling dikasihi Yesus. Dia berkata begini, kamu mau tahu rahasianya untuk taat?
Rahasianya untuk taat itu kalau kamu melihat bahwa kasih Tuhan itu bekerja dari dalam. Sempurna bukan berarti kita hidup tanpa dosa, tetapi kasih Allah mencapai tujuannya karena apa? Kasih itu mengubah kita dari dalam keluar, saudara. Inilah gospel order, inilah urutan Injil. Jangan sampai dibalik. Urutan Injil itu artinya saudara dikasihi terlebih dahulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara seharusnya binasa, saya seharusnya binasa. Tetapi kita dikasihi bukan karena kita layak untuk dikasihi, bukan karena kita baik, bukan karena kita mampu untuk mengasihi dia balik. Enggak, karena dia lebih dulu mengasihi kita, itulah sebabnya kita diubah. Dan di situ kita dimampukan taat. Jangan dibalik, begitu dibalik taat supaya kita dikasihi, itu jadi agama, saudara. Tetapi Injil inilah urutannya. Kita bukan taat supaya dikasihi, tetapi kita dimampukan taat karena sudah dikasihi. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau ini dibalik, Injil bisa berubah jadi agama. Saudara, ada contoh sederhana anak yang yakin dikasihi oleh papa mamanya, dia tidak akan taat karena takut dibuang. Tetapi dia akan taat karena dia dikasihi dan merasa aman. Begitu juga murid Kristus. Kalau saudara merenungkan kasih Allah yang sejati. Kalau saudara selalu bersyukur bahwa saudara seharusnya binasa, bobrok, berdosa. Tetapi sekarang saudara dikasih status yang baru. Saudara diadopsi. Dulu saudara seteru Allah, musuh-musuh Allah. Sekarang saudara jadi anak-anak Allah. Dan saudara sadar akan kasih itu. Maka kasih Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus pasti akan menghasilkan perubahan hidup. Kalau seseorang berkata, aku sudah dikasihi, tapi hidupnya tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berubah arah, tidak pernah bertobat, itu bukan kasih yang Alkitab maksud. Karena kasih Allah bukan selimut untuk kita nyaman dalam dosa. Kasih Allah bukan license for us to sin. Kasih Allah adalah api yang memurnikan hati kita. Sehingga kita gak nyaman dengan dosa. Karena kita sudah mengalami kasih Allah yang besar itu. Itu yang membuat kita terus berkobar. Itu yang membuat kita terus meleleh. Sehingga kita gak mampu untuk terus hidup di dalam dosa. Mungkin 1 kali, 2 kali saudara masih bisa khilaf, saudara bisa slip. Tetapi pada waktu saudara jatuh itu, saudara gak nyaman. Kenapa? Karena kasih Allah ada di dalam saudara. Mengingatkan saudara, membuat saudara ingin bertobat. Nah sekarang Yohanes membawa kita ke standar yang jelas. Kita masuk di dalam poin yang ketiga. Buah murid yang sejati. Kasih yang ada di dalam hati kita mengubah motivasi kita. Kasih yang membebaskan itu pasti akan menghasilkan buah. Dan disitulah hidup saudara akan menyerupai Kristus. Kita akan baca ayat 6, ini juga adalah Alkitab yang mudah dibaca. Mari sama-sama kita baca satu kali lagi ya, 1, 2, 3. Jika kita mengaku bahwa kita hidup di dalam Allah, maka kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah disinilah puncak pesan Yohanes di dalam 3 ayat ini. Yesus gak cuman hanya bilang begini, cukup ya kamu merasa dikasihi. Tetapi dia berkata kalau kamu hidup di dalam Allah, hidup di dalam kasih itu, dan hidup di dalam Kristus, merasakan kasih Kristus itu, maka hidupmu pasti akan menyerupai hidup Kristus. Sebagai buah keselamatan. Inilah buah murid yang sejati saudara. Hidup seperti Kristus. Nah, saya mau memberikan klarifikasi sekali lagi. Tadi saya sudah sempat bahas di depan. Ini bukan hidupmu sempurna seperti Kristus. Maksudnya tanpa dosa. Siapa di sini yang belum berdosa jam 11 kurang 15? Belum berdosa? Kalau saudara angkat tangan, saudara sudah berdosa. Betul saudara?
Karena saudara nambah dosa lagi dengan berbohong, begitu saudara ya. Saudara tadi nyetir aja dipotong orang begitu aja, saudara dalam hati mungkin enggak karena ada anak-anak dan ada istri, tapi dalam hati rese gitu kan saudara ya. Atau mungkin saudara sebel sama orang tadi waktu mau parkir, parkiran saudara direbut orang. Saudara sudah berdosa. Ini bukan tentang hidup tanpa dosa, tetapi ini panggilan hidup dengan arah yang baru. Ini bukan ajakan menjadi sempurna, tetapi panggilan hidup ke arahnya Tuhan. Yang Yohanes maksud bukan gak pernah jatuh, tetapi tidak lagi berjalan terus-terusan dan nyaman dengan kehidupan yang lama, arah yang lama. Nah saudara begini loh saudara, yang saya maksudkan adalah kita bisa banyak pelayanan aktif di gereja, tapi kalau hidup saudara, hati saudara tidak berubah, artinya Injil itu belum menyentuh pusat hatimu. Kasih Tuhan itu belum ada di dalam pusat hati kita. Mari kita jujur sebagai gereja, aktivis gereja, pelayan gereja. Seorang bisa aktif di kelompok kecil, rajin datang ibadah, ikut pelayanan setiap minggu. Tetapi tetap penuh dengan kepahitan, mudah tersinggung, sulit ditegur, defensif kalau dikoreksi, menyimpan kepahitan. Itu bukan masalah aktivitasnya, tetapi itu masalah pusat hati. Kita bisa melayani karena hanya agama, bukan karena transformasi. Kita bisa bernyanyi lagu penyembahan, tapi di parkiran gereja bisa marah-marah. Kita bisa aktif di gereja tapi di rumah dalam berbisnis, sepak terjangnya masih serobot kanan dan serobot kiri. Itu tanda Injil belum ada di dalam pusat hati kita. Saudara, hidup seperti Yesus tidak terlihat hanya di gereja saja atau di panggung pelayanan. Tapi paling terlihat dari cara kita bereaksi saat tidak dihargai. Cara kita berbicara pada saat berbeda pendapat. Cara kita melayani tanpa harus dilihat. Cara kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Kalau Injil sudah masuk di pusat hati, kita mulai bertanya, apakah sikap hatiku semakin menyerupai Kristus? Timothy Keller di dalam bukunya Prodigal God, dia memberikan quote seperti ini. You can be very busy for God and still be very distant from God. Saya berdoa jemaat GKI PIK tidak akan seperti ini. Tetapi saudara berubah dari dalam. Kamu bisa menjadi sangat sibuk untuk Tuhan tetapi tetap begitu jauh dari Tuhan. Dan kalau saudara tadi lihat, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang sangat jujur. Yang menjadi bagian akhir dari khotbah ini. Jemaat biasanya senang kalau saya berkata begitu, saudara. Kalau standarnya begitu tinggi, kalau hidup seperti Yesus sedemikian radikal, wah susah ya Pak ya ternyata ya. Ternyata saya pikir obatnya untuk hati saya adalah saya semakin aktif di gereja, saya semakin pelayanan. Tetapi buktinya saya kok belum berubah ya. Saya mungkin berubah pada saat di gereja, begitu keluar susah ya ternyata. Dan saudara mulai melihat, standarnya begitu tinggi. Dan hidup seperti Yesus radikal ini. Siapa yang sanggup? Disinilah ada sebuah tension, kenapa? Disinilah kalau saudara berusaha dengan kekuatanmu sendiri, saudara akan selalu jatuh di dalam dua kemungkinan respon. Kalau standarnya begitu tinggi, siapa yang sanggup melakukannya? Ada dua kemungkinan respon. Yang pertama, ya sudahlah dengerin khotbah aja ya biar Pak Pendeta jawab-jawab lah. Yang penting saya tetap datang, saya tetap absen. Akhirnya saudara enggak bertobat, saudara mengeraskan hati. Mungkin saudara masih tetap di gereja. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu sudah di gereja, waktu sudah pelayanan, bisa saja kita pura-pura. Dan saudara bisa kelihatannya baik-baik saja. Tapi hati saudara, hati saya, hati kita tidak berubah. Karena kita mengeraskan hati dan berpura-pura. Atau ini banyak yang Gen Z seperti ini. 80%, 81% dari jemaat yang kami gembalakan itu milenial, younger millennial and Gen Z. Wah banyak anak muda saudara ya. Anak-anak muda sekarang dia bilang begini, udahlah saya gak mampu untuk jadi cukup baik.
udahlah kepalang basah, udah basah aja sekalian. Jadi mereka gak mau ke gereja lagi, menyerah. Ini adalah dua kemungkinan respon yang selalu ada di mana-mana, di dalam konseling-konseling saya dan di dalam relasi-relasi saya bersama dengan anak-anak muda. Atau mungkin orang-orang yang mengeraskan hati pura-pura. Ya udahlah. Jadi kelihatannya aktif di gereja tapi hidupnya gak pernah berubah. Dan merasa saya baik-baik saja. Akhirnya apa? Jadi munafik. Yang satunya, saya gak mau munafik. Tapi saya gak mampu. Udahlah, kita menyerah. Saya gak mampu untuk jadi cukup baik. Udah gak Tuhan-Tuhanan. Dua respon. Tetapi kalau kita lihat di sini, Yohanes membawa kita kepada respon yang ketiga. Jalan yang ketiga, dia membawa kita kepada Kristus. Dia membawa kita kepada Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya yang mampu hidup sempurna. Dia adalah inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Logos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi ayat 14, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Dia hidup sempurna. Dia melakukan apa yang seharusnya saudara dan saya. Apa yang Adam gagal lakukan. Yesus Adam yang kedua lakukan secara sempurna. Taat sempurna seperti kehendak Allah. Dia mengasihi tanpa syarat. Dia taat tanpa kompromi dengan dosa. Dia rendah hati tanpa ego. Dia setia bahkan sampai akhir. Apa yang Yohanes tuntut di ayat 6, Yesus melakukannya secara sempurna. Kenapa dia harus melakukan itu secara sempurna? Dia bukan melakukannya untuk dirinya saja. Tetapi untuk saudara dan saya yang tidak mampu taat. Dia lakukan itu untuk supaya saudara dan saya yang tidak mampu taat, dia yang menggantikannya. Tapi apa yang menjadi ganjaran dan upah Yesus? Kalau upah dosa adalah maut, seharusnya upah kesempurnaan itu adalah hidup yang kekal. Betul saudara? Kalau upah dosa adalah maut, maka upah tidak pernah berdosa seharusnya adalah kemuliaan dan hidup yang kekal. Tapi apa yang Yesus dapatkan? Dia sempurna. Tetapi dia dihakimi. Dia divonis bersalah. Dia ditelanjangi. Dia dilecehkan. Dia bahkan disalib. Pada waktu Yesus disalib, Yesus taat sampai mati. Bahkan pada waktu dia disalib, orang-orang yang menyalibkan dia, orang-orang yang memukul dia, meludahi dia, menghina dia. Dia berkata, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa kok Yesus mau melakukan itu? Yesus taat sampai mati. Untuk orang-orang yang gagal taat seperti saudara dan saya. Yesus tidak mati karena kegagalannya. Karena dia berhasil, dia sempurna. Dia mati karena kegagalan kita. Dia menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Dia memberikan ketaatan yang seharusnya kita jalani. Dan salib bukan hanya tentang pengampunan. Di salib Yesus ditolak, Yesus diabaikan, Yesus ditinggalkan. Sampai pada waktu dia di atas kayu salib dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa dia harus mengalami itu semua? Supaya saudara yang seharusnya ditolak, supaya kita yang seharusnya binasa, saudara dapat diterima, saudara dapat didampingi, saudara dapat dikasihi, saudara dapat disertai, saudara dapat diangkat untuk menjadi anak. Salib yang terpampang di atas ini adalah pertukaran hidup. Yesus mengambil dosa kegagalan. Taat kita, gak mampu kita taat. Kegagalan itu diambil oleh dia. Dan dia memberikan kebenarannya. Memberikan kekudusannya. Memberikan kemuliaannya. Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Kenapa dia mengambil rupa seorang hamba? Untuk melayani kita. Taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya.
Supaya apa? Supaya saudara dan saya dapat diselamatkan. Itulah kasih karunia. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia, Yohanes 3 ayat 16, tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Hidup Yesus, status Yesus menjadi status saudara. Dan Yohanes bilang di ayat 6a dikatakan begini. Mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa apa? Ia ada di dalam Dia. Perhatikan, barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia. Kalau saudara percaya Yesus dan saudara ada di dalam Kristus, ini bukan bahasa moral. Ini bahasa relasi, ada union, persatuan. Hidup saudara pada waktu saudara percaya pada Kristus ada di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya ada di dalam Kristus. Saya ada di dalam Kristus. Kita tidak hanya disuruh meniru Yesus dari luar, bukan. Kita dipanggil untuk hidup di dalam Yesus. Tahukah saudara kata-kata di dalam Yesus, in Christ, itu di dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus ada 216 kali. Berapa kali saudara? 216. Kira-kira saya mau tanya, penting atau tidak? Penting. Kenapa ditekankan terus? Karena kita perlu hidup di dalam Dia. Ketika hidup kita di dalam Kristus, hidup Kristus mulai mengalir, merembesi seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga itu mulai keluar. Karena perubahannya bukan dari luar ke dalam, tapi perubahannya dari dalam keluar. Dan kalau saudara berubah, itu bukan karena saudara hebat. Bukan karena saudara punya willpower, tetapi karena hidup Yesus ada di dalam kita. Inilah kebebasan Injil. Kita tidak hidup seperti Yesus supaya diterima oleh Allah. Namun kita hidup seperti Yesus karena kita sudah diterima di dalam Kristus. Saudara diterima oleh Bapa di surga karena Kristus ada di dalam kita. Inilah titik kebebasan Injil. Kita tidak berubah untuk membeli penerimaan Tuhan. Tetapi hidup kita seperti Yesus karena kita terlebih dahulu Tuhan yang membeli kita dengan kasih-Nya. Dan sekarang Dia tinggal di dalam kita. Pada waktu Yesus berkata sudah selesai. Tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus sobek dari atas ke bawah. Saudara tahu tebalnya tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu 25 cm. Tingginya 30 meter. Dari atas ke bawah robek. Artinya gak ada yang bisa merobek kalau bukan Tuhan. Manusia tidak bisa merobek. Karena kalau manusia merobek harus dari bawah ke atas digunting. Gunting apa yang bisa menggunting tirai yang tebalnya 25 cm? Zaman itu gak ada. Itu dari atas ke bawah sobek. Waktu Yesus berkata sudah selesai. Sekarang kita punya akses kepada Allah. Siapa yang menjadi akses itu? Yesus. Itu yang kita miliki. Jadi kita hidup di dalam Yesus. Sehingga saudara dan saya bisa hidup menyerupai Kristus. Kita taat bukan karena kita takut dibuang. Tetapi karena kita sudah aman di dalam kasih-Nya. Inilah yang Yohanes mau kita lihat. Bukan tekanan moral, bukan ancaman. Tapi kuasa Injil. There is a new obedience. Tadi sudah melihat ini. Injil memberikan kita ketaatan yang baru. Karena saudara sudah diterima terlebih dahulu di dalam Kristus. Sehingga saudara diubahkan dari dalam oleh kuasa Roh Kudus. Dan dari situlah lahir hidup yang semakin menyerupai Kristus. Itulah murid yang berdampak. Bukan murid yang sempurna, tapi murid yang hidup dari Injil. Semakin kita sadar kita sudah dikasihi, semakin kita rindu hidup seperti Kristus. Bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum, tapi karena hati kita dibentuk oleh kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Amin, saudara. Saya akan menutup dengan sebuah kesaksian pribadi, saudara. Ada masa di dalam pelayanan saya di mana identitas saya sangat melekat dengan keberhasilan pelayanan.
Saya nggak sadar itu. Tapi itu yang terjadi. Saya sadar setelah saya bertobat. Ini adalah reflektif saya setelah saya bertobat. Kalau pelayanan berjalan dengan baik, saya merasa bernilai. Kalau pelayanan berkembang, saya merasa berarti. Tanpa sadar, altar pelayanan menjadi tempat di mana saya mencari validasi diri saya. Dan pelan-pelan, ini menjadi penyembahan berhala meskipun saya hamba Tuhan. Meskipun saya masih melakukan pekerjaan Tuhan. Dan setiap kali ada penyembahan berhala pasti ada altar penyembahan. Dan saya mengorbankan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada saya di atas altar itu. Saya mengorbankan waktu bersama dengan keluarga. Saya mulai kurang hadir untuk istri saya. Saya sedang memperlakukan rekan-rekan hamba Tuhan di sekeliling saya atau volunteer atau pemimpin-pemimpin awam di sekeliling saya sebagai alat pelayanan. Bukan lagi sesama saudara di dalam Kristus. Dari luar pelayanan terlihat bertumbuh, tapi di dalam hati saya bergeser. Saya bukan lagi melayani Yesus. Saya tidak lagi hidup dekat dengan Yesus, tetapi saya sebenarnya melayani diri sendiri. Dan saya mulai merasakan ada sebuah kekosongan, kejenuhan. Ini yang terjadi setiap kali kita pakai kekuatan kita sendiri. Setiap kali kita taruh diri kita menjadi pusat, pasti ada kehampaan. Di situ hati saya kosong. Di situ saya mudah cemas. Di situ saya mudah marah. Di situ saya sering konflik dengan istri saya. Dan saya merasa apa yang salah dengan saya. Dan satu waktu saya merenungkan firman Tuhan. Tuhan menegur. Bukan lewat kegagalan pelayanan, tapi lewat Injil. Pada waktu saya mulai merenungkan Injil, saya diingatkan bahwa nilai saya tidak ditentukan oleh keberhasilan pelayanan saya. Bahwa identitas saya bukan sebagai pemimpin gereja atau sebagai pengkhotbah, tetapi saya dikasihi di dalam Kristus. Bahkan sebelum saya jadi hamba Tuhan, masih berdosa. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mengirimkan Kristus untuk mati bagi kita. Saat apa? Bukan saat saya bisa bertobat, saat saya masih berdosa. Dan di situ Injil kembali menegur saya. Saya diingatkan, nilai dirimu Michael bukan pada keberhasilan pelayananmu, tetapi pada Kristus yang sudah mati bagi kamu. Dan saya bertobat, Tuhan ampuni saya. Karena saya sudah bergeser begitu jauh. Saya bergeser, hati saya menaruh hal-hal lain menjadi Tuhan. Dan ini menjadikan pelayanan jadi pusat hidup saya. Akhirnya saya mulai belajar ulang. Bahwa Tuhan tidak memanggil saya pertama-tama untuk melayani Dia terlebih dahulu. Tuhan memanggil saya untuk hidup di dalam kasih-Nya terlebih dahulu. Dan dari situ Tuhan memulihkan cara saya melihat dunia lagi. Cara saya melihat keluarga. Cara saya melihat pasangan. Cara saya melihat rekan pelayanan. Cara saya melihat jiwa-jiwa yang dipercayakan. Dan saya bertobat. Cara saya melihat pelayanan itu sendiri pun diubah. Dan dari situ saya belajar satu hal. Murid yang berdampak bukan orang yang pelayanannya paling hebat. Tetapi murid yang berdampak adalah orang yang hidupnya disentuh oleh kasih. Kasih Kristus. Kasih karunia yang dibayar mahal di salib. Kalau saudara merenungkan itu, saudara menaruh itu di dalam pusat hati kita, hidupmu pasti membuahkan buah roh. Hatimu pasti mudah bertobat. Hatimu akan melihat jiwa-jiwa seperti Yesus melihat mereka. Karena yang menjadi pusat kehidupan bukan lagi kamu, tetapi Yesus yang hidup di tengah-tengah hidupmu. Reflektifnya saudara sebelum kita menutup di dalam doa. Di mana hidup saudara masih sibuk untuk Tuhan, tapi belum sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Mari sama-sama kita bertobat. Sebelum kita menutup ibadah ini, berhenti sejenak, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan gak bilang seberapa aktif kamu pelayanan, tetapi apakah kamu sungguh hidup di dalam Kristus. Yang kedua, apakah saudara sedang berjuang untuk membuktikan diri kepada Allah,
atau sedang belajar hidup dari kasih-Nya. Saudara nggak perlu buktikan diri. Allah tidak impress kok dengan semua prestasi pencapaianmu. Yang Allah butuhkan adalah hati yang bertobat dan menyadari bahwa kamu, saya, kita semua orang berdosa. Dan yang ketiga, kalau orang terdekat saudara melihat hidup saudara minggu ini, apakah mereka bisa melihat hidup yang menyerupai Kristus? Mari sama-sama kita evaluasi. Jangan evaluasi orang lain, jangan evaluasi gereja, evaluasi hatimu. Hari ini mungkin kalau saudara merasa tertegur oleh firman ini, Anda merasa, aduh aku kok jauh ya. Saudara merasa kering. Jawabannya Yohanes gak bilang berkata gini, coba lebih keras. Bukan. Jawabannya apa? Kembali kepada Kristus. Kembali kepada salib. Kembali kepada Injil. Yesus lebih dahulu mengasihimu. Yesus sudah menerimamu apa adanya. Tetapi dia begitu mengasihimu sehingga dia tidak membiarkan kamu apa adanya. Dan sekarang biarlah hatimu dibentuk oleh kasih-Nya. Mari sama-sama kita berdoa.